Selamat malam saudara Bapak Ibu Saudara terkasih, keluarga yang berduka. Malam Romo. Bacaan pada hari ini sungguh menunjukkan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kita dalam bacaan pertama diingatkan bahwa hidup kita adalah sementara. Seperti tadi dikatakan oleh Paulus, jika kemah kediaman kita di bumi dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga yang bukan buatan tangan manusia. Kita ingatkan, kemah adalah tempat tinggal sementara. Seperti bangsa Israel ketika mereka keluar dari Mesir menuju tanah terjadi, mereka tinggal dalam kemah-kemah sampai rumah Tuhan pun pakai kemah, sampai pada zaman Raja Daud dan Salomo mendirikan bait Allah, tempat Allah bertahta. Namun walaupun sementara, semuanya sudah diberi suatu tempat kediaman abadi. Juga Paulus menggambarkan bahwa kehidupan manusia itu seperti sebuah perjalanan, dan akhir perjalanan hidup manusia adalah kediaman Allah di surga. Maka kita ingat, dalam hidup ini kita mengalami banyak peristiwa seperti lagunya Ebit GAD, perjalanan ini terasa sangat membahagiakan. Saya rasa kita hidupnya bahagia, bukan? Kalau lagu boleh sedih, terasa menyakitkan. Saya rasa orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang beriman kepada Tuhan, hidup itu adalah anugerah. Hidup adalah kesempatan untuk melakukan yang terbaik. Itulah yang sudah dilakukan oleh Ibu Margarita Yuni Astuti. Seorang ibu pasti melakukan yang terbaik untuk keluarga. Bagaimana ia membesarkan putra putrinya sampai besar-besar seperti ini. Dan seperti ibunya juga tambah besar. Kenapa? Karena memang begitulah hidup kita harus semakin berkembang dengan baik, bukan? Kalau yang masih kurus-kurus berarti cacingan. Ya, karena saya juga besar. Karena kita selalu menikmati segala anugerah yang Tuhan limpahkan. Semua yang ada di dunia adalah berkat Tuhan, maka patut kita nikmati. Ibu Margarita juga saya yakin sama seperti saya, menikmati semua anugerah Tuhan. Semua makanan baik, asal jangan diperiksa di lab. Kalau kita itu banyak larangan, banyak tantangan, maka jangan sekali-kali ke sana. Supaya kita hidupnya selalu bahagia, sukacita. Karena kalau orang yang terlalu mikirin yang seperti itu, selalu dipikirkan, makan ini nggak boleh, makan itu nggak boleh, sayang. Anugerah Tuhan disia-siakan. Ya suster ya, betul kan? Ya. Yang berbadan besar bahagia. Yang kurus-kurus itu kasihan. Dan saya yakin seorang ibu melakukan yang terbaik. Kenapa? Kita ingat lagu anak-anak, kasih ibu sepanjang Galah sepanjang masa tak terhingga. Nah, kalau saya juga namun kita diingatkan bahwa hanya memberi tak harap kembali, bahwa ibu melakukan segala sesuatu untuk keluarga, memberi dan memberi supaya semuanya bahagia. Walaupun mungkin ibunya susah dan menderita, tapi dia ingin semuanya bahagia.
Karena apa? Karena memang semestinya kau bahagia. Seperti lagunya Katon Bagaskar, semestinya semua orang bahagia. Kalau yang menderita itu salah. Salah siapa saya pun tidak tahu. Salahnya siapa, Suster? Salah sendiri. Salah sendiri. Betul. Yang membuat tidak bahagia adalah kita diri sendiri. Kalau kita selalu lihat semuanya adalah anugerah Tuhan, maka hidup kita bahagia. Tapi kalau kita hanya memikirkan kesusahan, ia menderita, susah. Ibu melakukan yang terbaik. Dan pepatah juga mengatakan surga di telapak kaki ibu. Jadi berbahagialah seorang ibu. Bukan berarti suster tidak bahagia dan bisa dari ibu, tapi dia menjadi ibu bagi yang lain, ibu rohani bagi umatnya. Jadi tetap aja ibu-ibu walau tidak melahirkan, karena Mazmur mengatakan berbahagialah ibu yang tidak melahirkan. Salah, bukan ibu. Berbahagialah wanita yang tidak melahirkan. Kalau ibu pasti punya anak. Enggak juga. Karena kalau ibu yang enggak punya anak juga. Tapi berbahagia wanita yang tidak melahirkan, dan berbahagialah juga ibu yang telah melahirkan. Ada berapa anaknya? Saya lupa lagi. Dua. Yang besar dan yang kecil. Oh ya, anak yang besar memang nomor 1. lebih besar, dan yang kecil memang harus lebih kecil. Mengalah. Ya, memang anak bungsu itu selalu mengalah kalau oleh yang besar. Tapi berbahagialah yang besar. Mungkin anak kecil mengikuti nasihat Yesus. Dialah salah, Yohanes Pembaptis. Dialah dia semakin besar. Aku semakin kecil. Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan telah menyediakan tempat kediaman kekal bagi yang percaya. Dan Ibu Margarita dalam hidupnya percaya bahwa Yesus adalah juru selamatnya. Maka ia pun memperoleh kehidupan kekal di rumah Bapa, tempat kediaman yang bukan buatan manusia, tetapi disediakan sendiri oleh Allah. Bagi kita, orang-orang yang percaya, hidup hanyalah diubah dari kehidupan fana yang seperti sekarang ini, yang kadang-kadang susah, menderita, sakit, untuk memasuki kehidupan kekal di surga. Karena bagi Yesus semua hidup. Tadi dikatakan dalam Injil, Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan percaya padaku tidak akan mati selama-lamanya. Jadi hidup hanyalah diubah dalam kehidupan fana menuju kehidupan abadi. Dan setiap orang pasti mengalaminya. Kemarin adalah waktunya bagi Ibu Margaret Yudni Astuti kembali kepada Tuhan, berjumpa kembali dengan suami tercinta yang sudah mendahulunya. Pasti Ibu Margareta bahagia jumpa dengan suaminya yang ganteng. Setelah sekian lama dia merindukannya. Berapa tahun? 5 tahun. Jadi mungkin kangennya sudah sangat-sangat, dan ketika saatnya tiba, dia pun tersenyum berjumpa kembali dengan yang dikasihinya, terutama berjumpa dengan Yesus yang diimaninya. Hidup hanyalah diubah. Demikianlah Ibu Margareta juga, biarlah dia berbahagia bersama Yesus yang diimaninya,
kedatangan kita ke tempat ini mengingatkan kita semua seperti orang-orang Yahudi datang kepada keluarga Marta dan Maria berhubung kematian saudaranya Lazarus. Kita pun datang ke tempat ini memberi kekuatan penghiburan kepada keluarga besar yang berduka bahwa mereka tidak sendiri. Ada keluarga besar lingkungan Fransiskus Asisi. Jadi warga lingkungan meneladan Santo Fransiskus Asisi hadir dalam peristiwa-peristiwa hidup manusia. Banyak yang hadir, dihitung-hitung lebih dari 50. Luar biasa. Berarti apa? Berarti ini adalah waktunya Tuhan. Seperti lagunya, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bagaimana lagunya? Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu yang terbaik kenapa? Karena suster datang. Jarang-jarang kan ada suster datang kecuali di rumah ini. Berarti memang semua adalah rencana Tuhan. Dan rencananya suster. Dan Tuhan menentukan hati para suster supaya datang ke tempat ini. Bersukacita dan menangis bersama keluarga yang berduka, apalagi yang meninggal adalah kakak tercintanya. Hanya beda nasib. Satu bahagia, satu lebih bahagia, atau bahkan yang saya juga nggak tahu. Tapi kelihatannya suster bahagia, sama-sama bahagia karena sama-sama besar. Berarti sama-sama bisa menikmati hidup anugerah Tuhan. Bapak Ibu hadir ke sini juga karena Bapak Ibu semuanya punya cinta. Kalau nggak punya cinta, nggak akan datang sampai 8:30 malam untuk bisa naik kue. Memang pastornya sok sibuk. Sukanya malam-malam karena dulu katanya waktu Bapak meninggal juga pastornya datang jam 10 malam baru bisa. Kenapa Ibu ya? Oh, karena saya juga habis bisa di tempat lain baru ke tempat ini. Tadi juga baru bisa, sekarang baru ke tempat ini. Jadi waktunya harus dipas-pasin supaya semuanya bisa dilayani dengan baik, supaya semuanya menjadi baik karena ini adalah waktunya Tuhan. Kalau ada waktunya Tuhan, saya tidak datang. Waktu Tuhan, walaupun kadang-kadang kita tidak mengerti mengapa peristiwa ini terjadi. Seperti lagunya, mengapa terjadi pada diriku. Aku tak percaya. Mengapa Kau telah tiada. Itu dinyanyikan oleh putra putrinya. Om Maman juga sering menyanyikan kenapa suaminya pergi juga. Dan sekarang pergi meninggalkan putra putri yang disayangi supaya berjumpa kembali, sehingga dia pun mungkin menyanyi andai kau datang kembali. kembali? Jadi jawabannya apa, Suster? Jawaban apa ya? Suster jawabnya apa kalau dia kembali? Suster aja nggak tahu jawabannya. Apalagi saya. Karena Suster lebih tua dari saya, pasti harusnya lebih tahu apa yang dijawab. Suster rambutnya udah putih begitu. Banyak putih-putihnya, saya belum banyak maksudnya. Jadi pasti Suster lebih tua dari saya. Jadi yang sudah
lebih makan banyak garam, peristiwa kehidupan yang menyenangkan, sedikit menderita. Kalau yang suster lain mungkin banyak menderitanya karena masih lulus. Di SLB. Oh begitu ya. Jadi suster begitu. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kita datang ke tempat ini juga mengingatkan kita semua bahwa kelak saya dan Anda pun akan sama seperti bunga dari dunia seperti bila saatnya tiba, kita nggak bisa lagi menolak kehendak Tuhan. Kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus, maka kita sehati, seperasaan, sepenanggungan dengan keluarga yang berduka. Biarlah Ibu Margareta ini bahagia bersama Bapa dalam kerajaan surga, bersama para kudusnya, dan keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan dalam iman, pengharapan, dan kasih, dan telah melanjutkan apa yang dicita-citakan oleh beliau dalam hidupnya. Mari kita panjatkan doa-doa permohonan kita kepada Allah di surga.